teman terdekat aku aja, aku nggak pernah bilang siapa-siapa lagi. Dan di sini baru first time. Kenapa kamu mau memilih untuk bercerita di sini? Karena Terus aku mau nanya lagi, yang pas main, itu kan posisinya berarti di sofa kan ya? iya di sofa. Di sofa kayak gini nih Sofa jatuhnya. kayak gini, tapi sofanya tuh gede kan. Cukup lah buat orang tiduran mah. Ya, gitu. Terus waktu itu kamu ingat nggak posisinya posisi apa tuh? Kan itu kamu main sampai 3 kali tuh ya. Posisi yang pertama yang kamu inget tuh posisinya di mana? Gimana sih Kak, tidur aku yang di bawah gitu. Oh, dia yang di atas. Kamunya telungkup gini berarti? Iya, tiduran gitu. Oh, jadi tiduran Gitu telentang. aja, iya telentang gitu aja. Oh, berarti dia Itu dari sampai atas. ketiga kalinya, 3 apa 4 gitu. Kayak gitu terus. Oh, posisinya tetap Kayak gitu. sama. Karena kan aku belum ngerti Kak, kayak Iya. mau harus kayak gimana ya. Ayahku juga nggak ngajarin kayak lu harus kayak gini, enggak. Ya udah pure sampai ke berapa kali tuh kayak gitu terus. Berarti tuh kamu sama sekali nggak ada rasa nafsu, nggak ada rasa Nggak apapun? ada, itu aku tertekan banget Kak. Berarti posisinya satu posisi berkali-kali gitu. Iya itu. Tapi itu selang berapa lama dari posisi pertama ke posisi? Lama itu kayaknya Kak. Lumayan lama. Iya, aku lupa kayaknya itu lama. Dari jam berapa tuh ya? Itu ada kayak dari 1 sampai jam 4, 3 jam ya? 3 jam kurang lebih Kak. Berarti selama 3 jam itu 4 kali main tuh? Iya, kurang Non-stop lebih itu? Non-stop. Pokoknya setiap dia keluar main lagi? Iya, benar. Tapi yang pertama itu dia pakai pengaman gitu, aku nggak ngerti ya kayaknya. Dia kayaknya pakai dan berulang-ulang kali tuh dia nggak pakai. Pas pertama kali aja tuh. Pas pertama kali aku. Tapi yang pas pertama kali aku main itu aku belum pecah perawan Kak. Itu yang pas kedua atau yang ketiga baru aku pecah perawan. Karena masih sempit tuh ya mikirnya. Iya, itu bener-bener kayak sakit banget Kak. Iya, aku belum ngerti apa-apa kayak sakit banget. Aku mau teriak aja Kak, mulut aku ditutup kayak gini. Ini gigi aku kayak gini gara-gara dia. Kenapa? Gara-gara aku. Gimana ya, orang kenceng nutup kayak gitu Kak. Langsung patah. Oh. Bener-bener patah. Kalau Kayak ditekan gitu ya? Iya, tenaga kuat banget. Aku nggak bisa ngebrontak. Tuh. Jadi kayak ya diperkosa bapak sendiri gitu lah ya. Berarti di satu posisi mainnya 4 jam, 3 jam? 3 jam. Non-stop. Terus di paginya deh yang paling kamu rasain apa? Sakit, bener-bener sakit Kak. Itu aku buang air kecil aja. Gimana sih sakit? Jangan kan buang air kecil. Aku jalan aja. Gimana sih Kak? Aku kayak ngengkang gitu jalannya. Dan terus mamanya sore pulang ya. Mama nanya, kenapa dia kamu kayak gitu? Gak apa-apa mah, aku pegel aja. Aku bilang kayak gitu kan. Udah kan, mama nggak berpikir yang lebih jauh. Kayak ya udah anakku mah cuma sakit kaki aja gitu kan, pegel-pegel. Udah mama nggak nanya lagi. Itu aku sakit kaki sampai berapa hari ya? 2 hari atau 3 hari Kak. Itu sakit banget. Aku buang-buang air kecil juga sakit banget. Terus itu kan kamu pecah perawannya di saat itu juga tuh? Di saat itu juga kedua atau ketiga berarti kali. maksudnya darahnya berceceran gitu terus? Berceceran. Aku kamu yang langsung cuci bersihin? paginya, iya. Karena aku juga mikirnya nggak mau mama tahu dulu nih. Saya juga udah ngasih tahu kayak jangan sampai si mama tahu gitu. Dianya juga ngebantuin nggak tuh? Enggak, aku dong. Dia kerja, paginya dia kerja. Terus perasaan kamu pas lihat dia gitu paginya gimana? Ya sedih Kak, aku takut, aku murung banget kayak itu. Aku bener-bener nggak keluar. Keluar juga cuma sekolah, ada kebutuhan lah gitu keluar. Aku keluar tapi enggak. Biasanya tuh sebelum itu tuh setiap hari, setiap malam tuh aku main. Walaupun main yang nggak sampai malam banget ya, aku main terus. Tapi setelah kejadian ayahku itu aku bener-bener jadi introvert. Jadi kayak takut untuk ketemu siapa-siapa. Ya baik ketemu cowok kayak takut banget nih. Dan aku ketemu cowok aku aja tuh berapa minggu, kayaknya ada sebulan kurang kayaknya ya. Itu aku baru berani deket sama cowok. Ketemu sama cowok lagi, cowok asing lah gitu. Tapi menurut kamu nih, apa yang membuat bapak kamu tuh seperti itu? Bapak kandung gitu? Mungkin kebawa suasana ya Kak. Atau emang udah bosan sama mama aku ya, aku nggak tahu juga ya. Karena kan mama aku tuh udah ada kayaknya 40 tahun lebih mah dia nikah. Ada kayaknya ya, aku nggak tahu juga. Mungkin ya nggak tahu karena emang sama aku juga ya, aku udah selingkuh kan. Mungkin ayahku pengen cari suasana baru, itu pun nggak mau jauh-jauh, jadinya tuh dia ke aku gitu kan. Terus dia bilang juga katanya pertama kali kamu jangan sama orang lain, sama ayah aja gitu kan. Itu anjing banget sih. Iya Kak, sumpah Pernyataan Kak. paling anjing. Dari situ aku trauma banget Kak. Bener-bener. Iya. Iya.
Terus ibu kamu marahin ayah kamu gimana? Marah kayak, emang gak ada cewek lain kayak gitu. Lu punya uang, lu bisa nyari cewek lain gitu. Lu dulu aja selingkuh bisa, gue masih maafin. Itu karena orang lain. Ibarat kata itu masih sepupu, tapi masih orang lain, bukan keluarga inti gitu kan Kak. Tapi ini udah menyangkut anak gue, kata mama gitu kan. Gue nggak bisa, dan kita pisah aja gitu. Daripada anak gue abis sama lu, kata mama gitu. Terus di situ kan aku ada abang, ada adik, kita ngedengerin. Aku bawa adik keluar karena aku nggak mau kan adik aku takut ngedenger gimana ya, mikirnya gimana, aku bawa keluar, aku bawa main ya kan, abang aku juga keluar. Nggak tahu di situ berdua ngomongin apa. Dan beberapa waktu itu mamaku langsung ngajuin gugatan cerai sama ayah. Tapi emang waktu kamu di rumah gitu biasanya kamu berbusana seperti apa? Ya gimana ya Kak, aku pakai celana pendek, aku cuma pakai tank top gitu doang. Kalau di kamar tidur aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai dalaman aja gitu kan. Tapi kalau misalkan keluar kamar tuh aku masih pakai baju sama ini, walaupun yang terbuka banget, tapi aku masih pakai baju gitu. Cuma menurut kamu itu mengundang bapak kamu sendiri gitu ya? Menurut aku kamu mengundang bapakku sendiri kayak gitu. Tapi menurut aku emang matanya aja jelalatan. Iya Kak, bener. Iya kan? Emang mungkin nafsu ya udah wajar, cuma kayak mungkin dia tipikal yang kayaknya gue harus cobain deh, kayaknya gue harus lakuin deh sama anak gue. Itu sakit jiwa sih, sakit mental itu. Tapi kamu pernah mencoba untuk ke psikiater gitu kalau stres? Iya, itu aku selama pacar aku tuh, mantan aku kan 5 bulan kayaknya ada deh kita dekat pacaran. Setelah itu pas aku yang diputusin, nggak bukan aku yang mutusin. Aku mikir kayak, wah ini cowok kok sama nih sama ayah gue gitu kan. Aku di situ udah ngedrop parah. Aku kerja aja udah amburadul lah Kak. Aku kerja sampai aku berhenti, kayak aku nggak bisa nih nanganin sendiri. Temen aku ngasih saran kayak lu harus ke psikolog gitu, psikiater. Lu harus ngejelasin semua. Tapi sampai saat ini tuh aku belum. Makanya aku berhenti kesini tuh, ini baru first time banget aku cerita kayak gini. Aku belum sempat ke psikolog. Tapi mungkin biar perasaan kamu lebih lega, iya, itu bisa di psikolog. Tapi kita cerita tentang pasangan kamu nih. Setelah udah kamu lumayan agak, bukan sembuh sih, maksudnya lumayan agak melupakan si kejadian itu dan akhirnya kamu memilih untuk punya pacar gitu ya. Itu berarti alasan utamanya ya karena dia bisa biayain hidup kamu itu? Iya, salah satunya itu sih. Terus karena emang dia ngasih perhatian aku tuh lebih dari orang tua aku yang ngasih ke aku Kak. Karena kan aku ketemu sama orang tua aku kan jaraknya sudah besar ya. Iya, jaraknya cukup dekat juga ya Kak. Maksudnya dari kelas 2 kelas SMP sampai SMK tuh kayak deket banget Kak. Kan sampai lulus kan itu deket banget ya, nggak sampai 5 tahun kayaknya, nggak sampai aku deket sama orang tua aku. Iya. Aku dapat perhatian lebih sama cowok aku, pikirnya kayak, wah ini cowok tulus sama gue gitu kan. Ternyata ya sama aja, kayak gitu. Cowok emang nggak bisa dipercaya. Benar. Tapi hubungan kamu berapa lama itu sama? Cuma 5 bulan aja. 5 bulan? Iya, nggak sampai tahun. Nggak nyampe ya. Cuma di hubungan itu apa yang kamu bisa pelajari setelah? Maksudnya itu kan kebanyakan orang biasanya traumanya tuh bertahun-tahun ya. Tapi apa yang bisa kamu pelajari akhirnya, walaupun itu sebulan terus akhirnya kamu punya pasangan, ada nggak yang kayak traumanya akhirnya kebawa di hubungan dan jadi apa itu, tuh? Iya, selalu aku bicara sama pasangan aku tuh kayak pas udah ngelakuin, aku mikir kayak, aku bilang ke dia kayak gini, kamu bakalan sama nggak sama ayah aku gitu kan? Kamu bakal ninggalin aku setelah kayak gini, walaupun aku pertama kali sama ayah aku, tapi kan aku ngelakuin ini juga sama kamu, bilang kayak gitu kan. Kamu bakal ninggalin aku nggak? Kata dia, enggak, aku janji. Gimana sih kayak janji cowok? Nah gitu. Bullshit. Tapi kalau untuk secara dia mainnya tuh gimana? Kan ini berarti intinya kayak baru pertama kali kamu merasakan sebuah kenikmatan seks gitu ya. Itu gimana di kamunya? Ya gimana ya Kak, karena aku juga sayang sama dia, aku ke bawah suasana, ya udah Kak, jadinya sampai itu seminggu sekali Kak, sampai 5 bulan Kak, seminggu sekali di apart dia. Jadi kita juga bebas kan mau ngapain juga, kayak gitu. Kalau secara main dia gimana? Atau kamunya justru yang lebih hyper? Mungkin dia mainnya gimana? Dia gimana ya Kak, cowok gimana sih kalau nafsu ke kita gitu kan, pokoknya mainnya kuat banget ya Kak, itu bisa sampai 3 atau 5 kali. Gak pakai pengaman. Tapi itu selang di berapa bulan, aku tuh haidnya nggak teratur. Aku bingung dong, kayak wah jangan-jangan berlebihan nih kan. Akhirnya kita periksa berdua, ternyata enggak kan. Dan selang dari situ kita
kita main terus-terusan Kak, nggak pernah selama 5 bulan itu kita nggak pernah pakai pengaman. Dia nggak pernah pakai pengaman. Gitu. Dan situ aku ya menikmati Kak, karena aku juga mau. Iya, sama-sama suka ya. Sama suka lah. Terus apa yang paling kamu nikmati kalau lagi main sama dia? Apa ya? Ya gimana? Aku nggak ngerti ya. Pokoknya suasana aku tuh enak aja sama dia. Ada foreplay-nya gitu-gitu. Iya. Kayak cium-cium, raba-raba gitu-gitu. Itu ya ada Kak. Ada ya. Dan aku juga kalau selama 5 bulan pacaran sama dia tuh pas aku datang haid, gimana ya cewek datang haid, dan nafsu kita kan nambah ya. Di situ aku minta duluan. Iya, aku pernah beberapa kali aku lagi haid kita main. Oke. Ya, dan aku di situ sebelum aku haid yang gak teratur. Dan dari situ kan aku mikir kayak, wah atau jangan-jangan karena aku main pas lagi haid jadi kayak gini dong. Aku kan periksa kan, konsultasi ke dokter gini. Udah akhirnya aku nggak pernah tuh main selama waktu haid tuh, nggak pernah. Paling ya gimana di Kan emang nggak sehat, Say. Iya, Nggak sehat, tidak dianjurkan Iya, emang ya. emang. Cuma emang nafsunya tinggi Iya, sekali. iya. Kalau lagi haid tuh emang begitu. Tapi emang gimana sih rasanya kalau lagi haid main gitu? Pakai pengaman? Enggak. Terus cowoknya nggak geli gitu? Apa lebih licin justru? Lebih licin menurut dia ya, kata dia tuh gitu. Tapi setelah itu ya dia yang bersihin sendiri Kak, bener-bener kayak cowok tulus. Gimana sih dia nggak bersihin sendiri, yang cuci sendiri, sampai spraynya pun dia nyuci sendiri. Iya, dia sampai beli alat apa gitu kan buat ngebersihin kasurnya, karena kena kasur juga darahnya. Iya sih. Oh, kirain mainnya di WC gitu, biar nggak ribet bersihinnya. Enggak, di kasur. Tetap di kasur ya. Tetap di kasur. Berarti selama haid berapa hari gitu main? Enggak Atau sih. emang bener-bener jatahnya seminggu sekali? Iya, jatahnya seminggu sekali. Itu selama haid kan aku haid paling lama 5 hari ya. Itu cuma sehari aja, sekali aja gitu. Gitu. Tapi kalau di kamu lebih enak tuh pas main lagi haid? Lagi haid tuh lebih enak. Karena kan nafsu juga kan. Iya. Libidanya lebih tinggi tuh ya? Iya. Kamunya jadi lebih hyper lagi ya? Terus selang berapa bulan kita tuh ada renggangan Kak, kayak kita tuh masalah-masalah kan dalam hubungan wajar ya Kak, masalah-masalah wajar. Dan situ dia tuh ternyata diam-diam tuh bikin video sama aku, video share gitu. Dan dia tuh bilang kayak, kalau misalkan lu mau mutusin gue bakalan upload video ini. Aku takut dong. Jadi selama beberapa bulan itu ya udah aku ngejalanin kayak gitu terus. Dan ada saatnya tuh dia selingkuh, dia yang mutusin aku. Justru dianya yang selingkuh ya? Dia yang selingkuh, dia yang mutusin aku. Tapi pintarnya aku dari situ tuh aku minjem HP dia, aku hapus semuanya. Itu udah nggak ada lagi apa-apa. Udah terbebas dari ancaman ya? Iya, benar. Tapi itu berarti dari situ kamu udah lebih ngerasa trauma lagi kah? Atau? Banget, traumanya makin nambah ya Kak, dari ayah terus ke pacar tuh gimana ya. Dan semenjak aku putus dari pacar aku itu, aku hidup sendirian. Kayak aku ngekos di sebuah kosan kan. Aku ngekos, aku cari uang sendiri karena kan aku udah lulus juga ya, aku bisa cari uang sendiri. Di situ abis itu gimana ya? Aku di kamar selalu sendiri Kak. Mama selalu nelfon, "Dek gimana di rumah di kosannya?" gitu kan. Ada baik-baik aja, baik-baik mah. Tapi mama aku nggak tahu kalau sama pacar aku tuh aku kayak gitu juga. Mama aku nggak tahu kan. Iya sih, nggak mungkin tahu sih ya saya. Orang tua lebih shock lagi. Ya gitu Kak. Jadi kamu sekarang jadi lebih introvert lah. Iya, untuk dibilang. sekarang aku introvert banget. Dan Jadi aku nggak berani cerita ke siapa-siapa Kak, ke keluarga inti dan teman terdekat aku aja. Aku nggak pernah bilang siapa-siapa lagi. Dan di sini baru first time. Kenapa kamu mau memilih untuk bercerita di sini? Karena aku nggak bisa memendam lagi. Tapi kok aku lebih milih di situ, kayak kalau ke psikolog tuh ribet banget Kak. Ribet banget. Pokoknya aku waktu itu udah pengen banget ke psikolog. Cuman kayak ribet banget dah prosesnya. Iya. Kamu merasa kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri gitu lah ya? Iya. Maksudnya pelan-pelan beriringnya waktu. Iya, berjalannya waktu aku jalan, aku mikir kayak gue nggak boleh kayak gini terus. Kan hidup gue selalu berjalan. Gue masih punya orang tua, walaupun gue benci sama orang tua gue yang cowok ini, tapi gue mikirnya dia tetap orang tua gue. Dan sampai sekarang aku tuh masih ngasih uang Kak ke ayahku, walaupun aku benci gitu kan. Kenapa? Setiap bulannya aku kasih. Kenapa kamu punya perasaan untuk tetap memberi ke orang tua? Karena aku sayang sebagai orang tua.
Dia orang tua gue. Kalau dia nggak ada, gue juga nggak ada gitu Kak aku mikirnya. Tetap menghormati sebagai seorang tua ya. Iya gitu. Tapi nggak ada kayak benci dendam gitu? Ih, ada Kak, benci dendam tuh selalu ada di diri aku sampai sekarang masih ada. Cuman aku ngesampingkan itu karena aku mikirnya tuh dia tuh orang tua aku gitu, orang tua gue nih gitu. Mau gimana pun kalau gue punya apa-apa gue harus selalu ngasih, walaupun gue benci sama dia tuh gue harus selalu ngasih tuh. Tapi kalau bisa di saat kamu sendirian nih, itu kan bapak kamu ngelakuinnya di saat-saat kamu lagi sendirian. Ada nggak momen dimana kayak traumanya tuh tiba-tiba balik gitu? Iya kadang-kadang aku lagi main HP ngegeter sendiri. Sampai sekarang tuh aku nggak pernah tidur tuh kayak nggak pakai apa-apa tuh nggak pernah. Walaupun aku kunci kamar gitu aku nggak pernah tidur lagi. Aku kunci kamar tuh nggak pernah Kak. Padahal kamu udah di kosan tuh ya? Iya udah di kosan aku kunci tuh kamar nggak pernah Kak. Oh gimana sih kan kita pikirannya kalau udah kayak gitu takutnya tiba-tiba ada ya Kak, tiba-tiba ngelakuin kayak gitu lagi. Namanya orang kilaf nggak ada yang tahu ya. Terus menurut kamu apa yang, kalau dari trauma kamu sendiri nih, apa yang kamu pelajari sih tentang trauma kamu ini yang membawa akhirnya kamu sampai di titik sekarang? Nggak mau terlalu ceroboh aja sih Kak. Aku nggak mau jadi cewek yang ceroboh. Termasuk sama keluarga sendiri ya? Iya termasuk sama keluarga sendiri. Sayang-sayangnya aku sama orang, aku sekarang nggak mau mikir kayak gue sama dia bisa sampai jalan selamanya gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Intinya tuh aku nggak mau ceroboh aja jadi cewek. Aku harus jadi cewek yang berpikir panjang aja. Gitu. Harus ada nggak sih pesan-pesan kamu untuk anak-anak perempuan di luar sana gitu ya? Karena emang banyak banget kan kasus namanya pelecehan orang tua ke anak gitu. Kalau misalnya di seumuran kamu ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak di seumuran kamu untuk terhindar dari hal-hal kayak gitu? Walaupun kita nggak bisa kita nggak bisa mengatasi ya. Cuma kan ada hal-hal yang mungkin jadi pemicu gitu. Ya gimana ya, jangan terlalu ceroboh aja sih. Terus kita juga mau sama siapapun, keluarga sendiri pun, abang atau ayah sendiri pun, kita tuh harus berhati-hati Kak. Itu harus hati-hati aja. Karena kan orang nafsu kan gimana ya Kak, nggak bisa ditahan gitu. Oke deh, cerita pengalaman Kak Bia, ya kan? Terima kasih Kak Bia sudah bercerita di Kreatok. Semoga dengan bercerita ini Kak Bia menjadi bukan lebih baik ya, cuma mungkin lebih tenang, lebih let it go, kayak kita meluruskan apa yang udah terjadi. Karena emang maksudnya Kak Bia salah satu yang survive lah kalau kita bisa bilang ya. Banyak wanita di luar sana tuh yang akhirnya ya udahlah udah terlanjur kejebur gitu. Akhirnya memilih jalan yang salah. Dan Kak Bia sekarang masih bisa memilih jalan yang oke, gue harus belajar dari kesalahan yang udah berubah menjadi lebih baik gitu lah ya. Oke guys, terima kasih buat kalian. Terima kasih Kak Bia sudah datang ke Kreatok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Jangan lupa follow Instagram kita di kreatok.entertainment. Nanti linknya kita taruh di bawah. Dan jangan lupa juga follow TikTok kita. Nanti kita cantumin juga di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita yang VIP. Karena karena kita punya bintang tamu yang punya cerita yang sangat dar. Oke guys, terima kasih buat kalian. Bye-bye. Terima kasih.